Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Kalimbuang Mobah, Jemaat Landraki Biringkanaya, di hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Mari kita berdoa. Betapa kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kami. Engkau menopang dan menolong kami melewati segala hal. Dan kami bersyukur atas hari anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah dalam hati dan pikiran kami. Karuniakan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami dengan benar. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah ujilah aku ya Tuhan. Sudena opuang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka terkadang hasil dari pekerjaan tersebut harus diuji terlebih dahulu. Misalnya sebuah bangunan jembatan. Untuk mengetahui apakah bangunan itu benar-benar kuat atau kokoh, maka sangat penting untuk menguji bangunan tersebut. Bahkan tidak jarang ada bangunan yang harus dibongkar karena tidak sesuai dengan konstruksinya, sebab bangunan itu dianggap sangat mudah roboh. Dalam pembacaan kita, pemazmur memohon keadilan kepada Tuhan karena Daud meyakini bahwa ia telah hidup dalam ketulusan dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, Daud dengan kesungguhan hatinya memberi dirinya untuk diuji oleh Tuhan. Daud menyatakan bukti ketulusan hatinya itu, bahwa perhatiannya selalu tertuju kepada Allah dan selalu hidup dalam kebenarannya. Dia tidak hidup dalam perkumpulan orang-orang fasik. Dia taat kepada ketetapan-ketetapan Allah. Dia senantiasa ada dalam rumah Allah, memuji, memuliakan Tuhan, serta menceritakan segala perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Daud berserah diri pada belas kasihan dan anugerah Allah, dan dengan tekad untuk selalu menjaga teguh ketulusan hatinya, serta pengharapannya di dalam Tuhan. Dan ia juga berjanji untuk terus memuji Tuhan dalam jemaah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sama seperti Daud,
kita juga harus senantiasa meminta kepada Tuhan untuk terus melihat dan menilai kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk terus menjadi teladan dalam integritas hidup yang berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan, serta terus menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari tetaplah seperti Daud yang senantiasa memeriksa hidupnya di hadapan Allah. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami, ya Tuhan. Kami boleh membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa meminta kepada Tuhan untuk terus melihat dan menilai kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi teladan dalam integritas hidup yang berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Mohon tetaplah berkati setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami, sahabat renungan Kalimbuang Boba, yang setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati dalam juang kerja dan karya, topang dalam segala tanggung jawab dan peran. Kiranya semua itu boleh senantiasa dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang diusahakan pun akan senantiasa berbuah baik dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Berkati, jaga, dan lindungilah anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka, serta di dalam masa muda mereka. Topanglah dan kuatkanlah mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul dalam duka cita, yang sedang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami yakin Engkau selalu buka jalan di saat jalan bagi kami seolah-olah tertutup. Kami mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan. Karena itu pun kami pertaruhkan kehidupan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Oleh kemurahan-Mu, kami percaya bahwa bangsa kami, bahkan dunia ini, akan dipulihkan dari situasi pandemi COVID-19. Dan oleh kemurahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami pun akan terus mampu untuk memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami mohon kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap orang tua kami di masa tuanya. Tetap jaga dan lindungi mereka. Kiranya mereka bisa terus berbahagia di dalam Tuhan. Dan juga buat mereka yang boleh merasakan sukacita lewat hidup karunia Tuhan, pertambahan usia yang Tuhan karuniakan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Kiranya semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dialami, apa yang dinikmati, serta dirasakan, pun juga terus menjadikan setiap anak-anak Tuhan mampu bersyukur dalam segala hal. Berkati pelayanan di dalam jemaat-Mu, kami percaya oleh kemurahan Tuhan dalam situasi pandemi yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan boleh memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan bersama dengan majelis gereja, pengurus OIG akan terus menata pelayanan dengan baik. Oh Tuhan, jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan Kalimbuang Boba pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.